Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 3 BDPA dan nama saya Fatimah Fadila. Saya Dwi Fitri Salsabila. Di sini kita akan memberikan sebuah video gratis tentang penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi. Silahkan ditonton ya. Kita lanjut ke latar belakang penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi, periode demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden dibuat setelah konstitusi tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap, sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan. Pada saat itu, demokrasi terdapat beberapa penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan MPRS. Kedua, kekeliruan penafsiran Pancasila. Ketiga, pembentukan BPR-DR. Keempat, pergeseran makna demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan MPRS. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara adalah lembaga tertinggi negara yang menjalankan fungsi dan perannya dari tahun 1959 hingga 1967. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembentukan MPRS itu sendiri diatur dalam penetapan Presiden atau Penpres, yang menyatakan bahwa MPRS terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presidenlah yang mengangkat memilih ketua dan wakil ketua MPRS tersebut serta menggunakan jumlah dari anggota MPRS. Unsur pimpinannya terdiri dari seorang ketua, 4 orang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Jadi keputusan Presiden nomor 199 tahun 1960 mengatakan bahwa jumlah anggota MPRS adalah sebanyak 616 orang yang terdiri dari 257 orang anggota DPR GR, 241 orang utusan golongan karya, dan 116 orang utusan daerah. Dipimpin oleh Khoirul Saleh dan wakilnya yaitu Ali Sastromijojo dan sekretarisnya adalah Harvan. Jadi pada masa jayanya pemerintahan Soekarno, MPRS bersidang sebanyak 3 kali. Ketiganya diadakan di Bandung. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 November sampai dengan 7 Desember 1960. Sedangkan sidang kedua diadakan dari tanggal 15 Mei sampai dengan 22 Mei 1963. Dan sidang yang ketiga diadakan pada tanggal 11 sampai 16 April 1965. Peristiwa 30S mengubah tatanan politik tanah air, termasuk keberadaan MPRS. Perubahan yang paling nyata pada lembaga ini adalah dikeluarnya unsur PKI atau pendukung Soekarno yang diadakan pada tanggal 21 Juni sampai 5 Juli. Hal yang menarik pada sidang keempat ini yaitu pertama kali pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak, bahwa kepimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis, ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Konsekuensi penolakan adalah pemberhentian Soekarno dari Presiden melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967. Pasca sidang istimewa tersebut, MPRS mengubah nama menjadi MPR. Yang kedua adalah kekeliruan penafsiran Pancasila. Kekeliruan penafsiran Pancasila berlangsung pada periode 1959 hingga 1966, dikenal sebagai masa Orde Lama. Pada masa ini, penerapan Pancasila mengalami berbagai tantangan serius. Muncul berbagai penyimpangan penafsiran Pancasila pada masa 1959 sampai 1966. Yang pertama adalah peristiwa G30S PKI. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dan yang keempat adalah protes kelompok tertentu. Peristiwa G30S PKI. Penyimpangan yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965 ketika Partai Komunis Indonesia PKI melakukan pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa 30S PKI. PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit berusaha mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis. Usaha ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebinekaan dan persatuan bangsa. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selain itu,
Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia menjadi contoh penyimpangan lain. Gerakan ini dipimpin oleh Kertosuwiryo yang berupa mendirikan negara Islam di Indonesia. Ia ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Penyimpangan ini mengancam integritas dan persatuan bangsa yang dibangun atas dasar keragamaan. Walaupun sudah dimulai sejak 1948, tetapi pemberontakan ini baru berhasil dibubarkan pada tahun 1962. Yang terakhir adalah protes kelompok tertentu. Perintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berdiri pada 1958 sampai 1961 dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta yang berdiri pada 1957 sampai 1960 adalah gerakan protes yang dilancarkan kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) juga merupakan bentuk penyimpangan yang signifikan pada tahun 1950 sampai 1963. RMS berusaha memisahkan diri dari Indonesia dan menolak Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri di Maluku. Gerakan separatis ini mengguncang integrasi nasional yang baru saja terbentuk. Pembentukan DPR. Perkreditan rakyat Indonesia dimulai sejak abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari lintah darat atau rentenir yang membebani dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan RI mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan pada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Fakta 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Sejak itu, BPR di Indonesia tumbuh dengan subur. Bank yang berdiri antara 1950 sampai dengan 1970 didaftarkan sebagai perseroan terbatas PT, JV, Koperasi, Maskapai Adil Indonesia, Yayasan, dan Perkumpulan. Pada masa tersebut berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah desa seperti Bank Karya Produksi Indonesia di Jawa Barat, Bank Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur, Lumbung Piti Nagari di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Pada Oktober 1988, pemerintah menetapkan kebijakan deregulasi perbankan yang dikenal sebagai Fakta 88, Paket Oktober 1988. Sebagai kelanjutan Fakta 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis bank di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pergeseran makna demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin serta hilangnya kontrol sosial. Penyimpangan yang terjadi: 1. Kekuasaan presiden yang terlalu besar. 2. Pembatasan oposisi. 3. Peningkatan peran militer. 4. Polarisasi ideologi. 5. Penurunan kualitas demokrasi. 6. Ketidakadilan sosial. 7. Penyimpangan terhadap Pancasila. Dampak negatifnya adalah pembatasan kebebasan individu, mendominasi partai politik yang mendukung pemimpin, ketimpangan ekonomi dan sosial, hilangnya kontrol sosial, sering terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesimpulan dari penyimpangan demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena lemahnya sistem pemerintahan saat itu. Parlemen yang tidak berfungsi sepenuhnya dan pemerintahan yang sangat terpusat pada presiden, sehingga kerja kabinet di pemerintahan tidak terorganisir dengan baik.
Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.